Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Miss Christine dan teman-teman sekalian yang nonton video ini. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penerapan berpikir kritis pada kasus penerapan ganjil genap selama 24 jam yang akan dilaksanakan di Jakarta. Kemacetan merupakan hal yang tidak dapat kita hindari, terutama jika kita tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah telah menetapkan berbagai macam kebijakan, namun hal tersebut masih belum berhasil untuk mengurangi kemacetan yang telah ada. Berdasarkan data yang didapat dari Polda Metro Jaya, indeks kemacetan di Jakarta pada pertengahan tahun 2023 telah mencapai angka 53%, di mana data tersebut telah naik drastis dibandingkan pada saat pandemi COVID-19 di 35%. Selain kemacetan, kota Jakarta saat ini juga mengalami masalah lain, yaitu polusi udara, sehingga pemerintah telah menetapkan work from home 50% dan juga tilang emisi kendaraan. Merasa kurang cukup, Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda memunculkan wacana untuk menerapkan ganjil genap selama 24 jam penuh. Usulan ini akhirnya mendapatkan pro dan kontra dari sejumlah respon dan dari sesama anggota legislator DKI Jakarta. Contohnya dari Ketua DPW PKB DKI Jakarta menyatakan bahwa ganjil genap 24 jam tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan yang ada di Jakarta. Artikel ini mencatat klaim fakta bahwa angka indeks kemacetan di Jakarta pada pertengahan tahun ini telah mencapai 53%, seperti yang didata di Telantas Polda Metro Jaya. Ini mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan periode pandemi COVID-19 yang mencapaikan 35%. Seiringan dengan itu, Jakarta juga menghadapi masalah polusi udara dan menduduki strata sebagai kota dengan udara yang terburuk. Artikel ini juga memiliki klaim non-subjektif yang mengusulkan penerapan ganjil genap sebagai solusi. Ketika Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda meyakini langkah ini dapat menjaga kualitas udara dan mengurangi kemacetan, sementara Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbillah Ilyas, menolak usulan tersebut dengan menyarankan fokus kepada sosialisasi penggunaan angkutan umum sebagai alternatif. Dengan demikian, klaim faktual dan non-subjektif dalam artikel ini memberikan gambaran singkat mengenai tingkat kemacetan dan polusi di Jakarta, serta upaya yang diusulkan untuk mengatasinya. Pada kasus ini, terdapat 3 argumen yang mendukung penerapan ganjil genap 24 jam di Jakarta. Yang pertama yaitu mengurangi kemacetan. Ganjil genap dapat membantu mengurangi kemacetan secara signifikan dengan memberlakukan pembatasan pada jumlah kendaraan yang dapat beroperasi setiap saat. Dengan demikian, dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas. Yang kedua, yaitu menjaga kualitas udara. Pembatasan kendaraan dengan penerapan ganjil genap sepanjang waktu diharapkan dapat membantu mengendalikan tingkat polusi udara. Kendaraan bermotor adalah penyumbang utama polusi, dan pembatasan ini dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Yang ketiga, yaitu respons terhadap kondisi darurat. Penerapan ganjil genap 24 jam dapat menjadi respons terhadap kondisi darurat seperti tingkat polusi udara yang tinggi. Dengan memberlakukan kebijakan ini secara terus-menerus, pemerintah dapat lebih fleksibel dalam mengatasi perubahan tiba-tiba dalam kualitas udara. Di sisi lain, juga terdapat 4 counter argumen terhadap penerapan ganjil genap 24 jam di Jakarta. Yang pertama, tidak menyelesaikan akar masalah. Beberapa pihak berpendapat bahwa ganjil genap tidak akan menyelesaikan akar masalah, kemacetan, dan polusi udara di Jakarta. Masalah utamanya adalah kekurangan infrastruktur transportasi publik yang efisien dan efektif. Yang kedua, dampak ekonomi. Pembatasan operasional kendaraan selama 24 jam dapat berdampak negatif pada sektor ekonomi yang bergantung pada mobilitas, seperti sektor transportasi dan logistik. Hal ini dapat merugikan pengusaha dan pekerja yang bergantung pada transportasi pribadi. Yang ketiga, perlunya solusi komprehensif. Beberapa pihak berpendapat bahwa solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan diperlukan, seperti peningkatan sistem transportasi publik, penyediaan jalur khusus untuk transportasi umum, dan insentif untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Yang keempat, yaitu perlu kajian mendalam. Sebelum penerapan, perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari kebijakan ganjil genap 24 jam. Kebijakan ini harus didukung oleh data yang kuat dan analisis yang cermat untuk memastikan keberlanjutannya. Penting untuk dicatat,
bahwa pendapat terkait penerapan ganjil genap 24 jam dapat bervariasi dan bergantung pada perspektif masyarakat, kepentingan ekonomi, serta dampak keseluruhan terhadap kualitas hidup dan mobilitas di Jakarta. Selanjutnya, saya akan menyebutkan 5 pola deduktif spesifik berdasarkan kasus yang diberikan. Yang pertama ada modus ponens. Setiap hari Senin sampai Jumat diadakan tilang ganjil dan genap. Hari ini adalah hari Senin. Jadi, hari ini diadakan tilang ganjil dan genap. Kedua, modus tollens. Jika kalian terkena tilang, maka kalian melanggar aturan. Akan tetapi, Budi tidak melanggar aturan. Jadi, ia tidak terkena tilang. Ketiga, hipotesis. Jika ada penilangan ganjil dan genap, saya akan menaiki kendaraan umum. Sekarang ada penilangan ganjil genap. Jadi, saya akan naik kendaraan umum. Selanjutnya, disyunktif. Saya mengendarai plat mobil ganjil atau genap. Saya tidak mengendarai mobil ganjil. Jadi, saya mengendarai mobil genap. Dan yang terakhir ada dilema. Contohnya adalah Tina entah ingin menyetujui atau tidak mengenai aturan ganjil dan genap. Jika ia menyetujui aturan ganjil dan genap, kebebasan penduduk untuk berpergian di hari tertentu akan terbatas. Jika ia tidak menyetujui aturan ganjil dan genap, tingkatan kemacetan kota Jakarta akan terus bertambah. 2 argumen induktif spesifik pada peraturan ganjil genap yang disebabkan oleh kemacetan di Jakarta. Seiring dengan diberlakukannya aturan ganjil genap di Jakarta, data pemantauan trafik menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kelancaran lalu lintas pada hari-hari tertentu. Misalnya, data dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menunjukkan bahwa implementasi aturan ganjil genap berhasil mengurangi kepadatan lalu lintas sebanyak 20% pada hari-hari tertentu. Hal ini memberikan bukti empiris bahwa kebijakan ini memiliki dampak positif dalam mengatasi kemacetan di Jakarta. Namun, pada sisi kontra, terdapat dampak pada ekonomi mikro. Beberapa pelaku usaha, khususnya yang terkait dengan sektor transportasi dan perdagangan, melaporkan penurunan pendapatan mereka selama implementasi aturan ganjil genap. Misalnya, pemilik bisnis angkutan umum mengalami penurunan pendapatan harian hingga 30% karena berkurangnya jumlah penumpang. Hal ini menunjukkan bahwa aturan tersebut dapat memiliki dampak negatif terhadap ekonomi mikro dan kesejahteraan pelaku usaha kecil. Berdasarkan diskusi yang kelompok kami lakukan, kami mendapatkan bahwa terdapat 2 kesesatan berpikir secara informal. Yang pertama ada instrumen atau argumen bayangan. Di dalam kasus ini, Ibu Ida Mahmudah menyatakan pendapatnya untuk Pemda segera menerapkan sistem GG atau ganjil genap secara 24 jam di Jakarta dengan tujuan untuk mengurangi polusi dan juga kemacetan di Jakarta. Tetapi Pak Yayat Supriyatna mengatakan bahwa sistem GG ini harus dievaluasi terlebih lanjut karena berdasarkan sistem-sistem yang sudah dibuat dan dilaksanakan dahulunya seperti ganjil genap yang bukan 24 jam, kemudian uji emisi, dan juga pembebasan dengan Car Free Day tidak membuahkan hasil apapun hingga saat ini. Maka dengan pendapat dari Pak Yaya tersebut, seharusnya pendapat Ibu Ida akan ditolak oleh Pemda serta masyarakat. Kemudian yang kedua ada argumentum ad ignorantiam. Mengapa? Karena pendapat dari Ibu Ida tersebut untuk menerapkan sistem GG atau ganjil genap secara 24 jam penuh di Jakarta belum terbukti salah dan masih dianggap benar. Sekian dari kelompok kami meminta maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih.